terutama yang pojok-pojok nanti cuma kelihatan ujung kepala ubun-ubunnya. Saya mari mama sama adik semuanya kita maju, boleh maju ke depan, ya, maju, ya maju, ayo, nemenin ini, salim, ayo mari kita ya tidak pernah berkesudahan, mari kita angkat satu pujian kasih Allah tidak berkesudahan, ya. Usia 9 sampai 11 tahun, usia 12 sampai 14 tahun, dan usia 15 sampai 22 tahun. Nah, yang pertama ini ada usia 9 sampai 11 tahun. Nah, ini masih dengan Ibu Hana gitu. Apakah bisa dipanggilkan Bu Hana untuk datang ke masuk? Oh ya, oke. Ini karena Bu Hana baru aja sakit ya kakinya, jadi agak pelan-pelan dulu. Ya, ini Bu Hana. Ya, itu. Lalu untuk yang usia 12 sampai 14 tahun itu mentornya ada Kak Karin. Ya, Kak Karin ini sekaligus kita perkenalkan anggota baru keluarga kita. Kak Karin boleh maju ke depan. Ya, Kak Karin ini akan mengampu di usia 12 sampai 14 tahun. Untuk selanjutnya itu ada usia 15 sampai 22 tahun. Jadi dari anak-anak SMA dan kuliah itu mentor yang akan mengampu adalah Kak Nanda. Boleh maju ke depan Kak Nanda. Nah, Kak Nanda dan Kak Karin ini adalah anggota baru keluarga kita di PPA untuk unit Kabangan. Jadi nanti bersama dengan Kak Nanda, karena tadi di 12-14 di jam pertama ada bahasa Inggris, nanti untuk yang 16 ke atas ini jam keduanya gitu. Jadi tukeran, nanti habis dari jam pertama di usia 12, lalu bahasa Inggrisnya di jam kedua di usia 16 sampai 22 tahun. A few moments later. Oke ya, jadi
Panjang banget, Batasnya banyak. yang di sebelah sini adalah lembaga. Oh ya, siap. Lalu yang A few moments later. Jadi ke depan apabila Bapak Ibu berjumpa dengan beliau mungkin bisa saling menyapa bahwa kita ini adalah keluarga besar dari GKI Kabangan, khususnya adalah PPA Mayamatan GKI Kabangan begitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata Pak dari ketua majelis di GKI Kabangan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin beribadah di sini kok tidak pernah lihat gitu, karena saya ada di belakang sana biasanya penguasa daerah. Multimedia. Ya, kebetulan saya bertanggung jawab di Monumen dan Sound System, jadi saya duduk di belakang. Bukan apa, karena memang ya pelayanan kita bukan hanya seorang apa ya pemimpin itu tidak harus di depan, di belakang, kadang ya sah-sah, kadang ya membantu ya mungkin satu hal yang mungkin saya sampaikan, kami yang berada di sini dukung dengan PPI. Memang mungkin kalau ada sesuatu hal yang apa ya fasilitas yang kurang, memang ya adanya seperti ini maupun di apa namanya dikerjasamakan. Ya kita tempatnya, perlengkapannya itu bukan, cuma memang kadang seperti tadi kan kita harus apa namanya bekerja sama ya. Mungkin nanti kalau ada anak-anak yang untuk belajar dan Bapak bisa khusus di PPA 999 kami masukkan itu sebagai kurikulum wajib. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa bahasa Inggris ini bukan hal yang istimewa dan khusus. Betul? Hampir semua sekarang menggunakan bahasa Inggris. Harapannya anak-anak kita itu secara basic dasarnya itu punya. Jadi jangan sampai nggak punya sama sekali begitu. Nah, kelemahannya Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Kami pernah menerapkan, kami pernah dan sekarang juga menerapkan DKI Sangka di DKI Sangka. Yang terjadi kelemahannya adalah anak-anak ini merasa tidak membutuhkan bahasa Inggris. Antara angel atau memang tidak paham, tapi kita harus memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa bahasa Inggris ini adalah dasar penting. Jadi sekarang kalau kita mau melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang istimewa. Kalau kita bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, itu ada nilai lebih. Tapi kalau bahasa Inggris itu biasa. Nah, kita harus mengakali itu. Nah, kalau itu aja yang biasa, apalagi kalau yang nggak bisa mendapat gambaran yang dia. Contohnya adalah waktu itu saya mungkin pernah cerita sama saya untuk tolong beli fasilitasi. Nah, di beberapa PPA bahasa Inggris itu merupakan ekstrakurikuler, jadi tidak diwajibkan. Begitu. Tapi khusus di PPA 999 kami masukkan itu sebagai kurikulum wajib. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa bahasa Inggris ini bukan hal yang istimewa dan khusus. Betul? Hampir semua sekarang menggunakan bahasa Inggris. Harapannya anak-anak kita itu secara basic dasarnya itu punya. Jadi jangan sampai nggak punya sama sekali begitu. Nah, kelemahannya Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Kami pernah menerapkan, kami pernah dan sekarang juga menerapkan DKI Sangka di DKI Sangka. Yang terjadi kelemahannya adalah anak-anak ini merasa tidak membutuhkan bahasa Inggris. Antara angel atau memang tidak paham. Tapi kita harus memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa bahasa Inggris ini adalah dasar penting. Jadi sekarang kalau kita mau melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang istimewa. Kalau kita bahasa Jepang, bahasa Korea,
bahasa Cina itu ada nilai. Tapi kalau bahasa Inggris itu biasa. Nah, kita harus mengakali itu. Nah, kalau itu aja yang biasa, apalagi kalau yang nggak bisa benar-benar ya. Contohnya adalah waktu itu saya mungkin pernah cerita sama saya. Saya sudah bisa bekerja, mau keliling dunia pun selama dia bisa berusaha, itu ada kebanggaan tersendiri. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pikir, aduh ini kok PPA-nya nggak bulan-bulan ya, padahal anaknya butuh bulan. Nah, konsepnya itu harus disamakan dulu. Kenapa begitu? 68 anak untuk S1 itu angkanya luar biasa loh. Serius. Itu sangat anugerah Tuhan sekali menurut saya. Itu banyak beasiswa yang kita kejar. Dan saya boleh spill sedikit ya, meskipun uangnya sudah cair sih. Cuma saya belum cerita ke anak-anak. Ada yang cocok. Nah itu yang mungkin setelah akses itu. Nah saya jarang sekali jujur Pak merekomendasikan seseorang untuk bekerja. Kenapa? Karena begini, saya tidak berani menjamin